Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah berkenan untuk mengikuti webinar dan diskusi hari ini gitu. Jadi hari ini temanya cukup menarik gitu terkait gimana sih jadi guru yang merdeka di era kurikulum merdeka. Nah, sebelumnya Bapak Ibu mungkin kalau ada yang mau kenalan nih, kira-kira paling jauh ada di daerah mana? Nah, kalau kami sendiri, lulus negeri sendiri ada di Bandung, kemudian juga Bunda Emi juga ada di Bogor ya Bun ya? Siap, Kak. Nah, ini Saya di bisa Bogor. ya di Bogor tuh dari Bu Emi-nya. Nah, kalau dari Bapak Ibu, ada yang paling jauh dari mana nih? Kayaknya juga ada nih yang daerah Cimahi ya. Ada yang, oh ada Bu Rita. Bu Rita nih guru saya ya dulu ya Bu ya. Guru kesayangan saya. Alhamdulillah. Masih ingat ya Bu? Alhamdulillah ingat selalu murid kesayangan. Iya Bapak Ibu, jadi Bu Rita ini dulu guru saya waktu di SMK ya. Dan kebetulan beliau dulu mengajar matematika gitu. Dan saya cuma bisa pelajaran itu. Jadi makanya nilainya yang bagus cuma itu ya Bu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, ternyata banyaknya Bandung ya, tapi kalau lihat pendaftaran saya juga kelihatan ada yang dari Lampung, ada yang dari Jakarta, Bogor gitu ya. Jadi mudah-mudahan manfaat dari webinar dan diskusi kali ini bisa lebih meluas lagi gitu. Nah, sebelumnya Bapak Ibu izinkan saya memperkenalkan diri. Jadi nama saya Rifa. Saya di sini dari teman-teman lulus negeri gitu ya bersama Bu Emi, dan mungkin Bapak Ibu juga masih beberapa ada yang belum kenal kita gitu ya, belum kenal lulus negeri itu apa sih sebenarnya. Jadi lulus negeri ini kita adalah perusahaan yang bergerak di bidang edukasi dan teknologi gitu. Jadi kita banyak membantu sekolah-sekolah, utamanya ya membantu sekolah-sekolah untuk melaksanakan program University Preparation gitu, mulai dari penjurusan gitu ya, pengenalan minat bakat, hingga menyediakan resource Bapak Ibu, baik dalam bentuk platform, resource latihan soal untuk seleksi masuk ke perguruan tinggi gitu. Tapi di luar itu pun kita menyewakan platform untuk kebutuhan Bapak Ibu, misalnya mau melakukan seleksi PPDB gitu juga kita bisa gitu. Nah, sinestesia ini adalah program barunya kita nih yang digagas oleh kami dan Bu Emi gitu. Jadi sinestesia ini dari namanya aja kan ya, kalau guru bahasa Indonesia mungkin tahu itu ungkapan perubahan makna dari gabungan dua unsur yang berbeda, biasanya panca indera. Contohnya apa? Kayak mata yang tajam gitu kan. Nah, mata itu indera penglihatan, tajam itu dirasakan sama indera peraba gitu ya, sama kulit. Nah, dan memberikan ungkapan baru yang lebih indah. Nah, harapannya sinestesia ini bisa menjadi wadah atau tempat bagi guru-guru untuk bisa mengkolaborasikan unsur-unsur yang ada di dalam dirinya maupun dengan orang lain. Jadi sinestesia ini bisa dikatakan forum untuk guru-guru untuk belajar, diskusi, ataupun berkolaborasi. Jadi kedepannya kalau Bapak Ibu pun ada sesuatu yang ingin di-sharingkan bersama guru-guru lain, baik itu misalnya sifatnya online atau offline, bisa nanti hubungi kami juga untuk mengadakan event-event yang seru. Gitu. Baik, Bapak Ibu, tanpa berlama-lama nih, karena memang kita waktunya hanya 1,5 jam, kita di sini bakal bahas sedikit tentang kurikulum merdeka. Utamanya itu adalah tantangannya, karena memang
kurikulum Merdeka ini kan bisa dibilang adalah salah satu upaya pemerintah untuk menyelaraskan antara pendidikan dengan kebutuhan industri. Salah satunya itu gitu. Walaupun kurikulum Merdeka ini di tahun 2021 itu merupakan salah satu pengembangan juga dari kurikulum darurat gitu. Nah, pada dasarnya memang kurikulum Merdeka ini tujuannya itu kan memberikan keleluasaan ya bagi sekolah, bagi siswa. Nah, tapi apakah guru-gurunya ini merasakan keleluasaan itu atau enggak sih? Gitu. Jangan-jangan masih belum, malah banyak takutnya karena banyak sekali tuntutan bagi guru di kurikulum Merdeka ini sebenarnya. Sebelum kita mulai, saya pingin ada dong Bapak Ibu yang mungkin sudah menerapkan kurikulum Merdeka di sekolahnya. Coba sebutkan gitu tantangan apa sih yang Bapak Ibu rasakan ketika menjalani kurikulum Merdeka. Ada yang mau sharing mungkin dari Bapak Ibu? Ada Bapak Ibu yang mau sharing? Bu Leli? Mau sharing, Bu? Atau dari Teh Lala? Ayo, Bapak Ibu, kita kan diskusi nih di sini nih. Jadi mungkin ada Bapak Ibu juga yang bisa menginspirasi guru-guru yang lainnya gitu. Bapak Ibu kalau mau on cam sangat kami persilahkan ya. Jadi biar kita bisa saling melihat juga gitu. Nah, boleh deh dari Bu Rita, Bu. Kalau di SMK nih saya jarang ngedenger nih Bu tentang kurikulum Merdeka. Apanya nih? Tentang kurikulum Merdekanya Bu. Apa tantangan yang Ibu rasakan di kurikulum yang baru? Tantangannya sebetulnya kalau untuk SMK itu sendiri sebetulnya kan sudah pasti ya peminatannya gitu kan. Kayak kimia analis ke arahnya mana gitu kan. TKJ, RPL arahnya mana. Nah dengan kurikulum Merdeka ini sebetulnya sih karena memang masih baru SMK 13 dan memang bukan yang terpilih waktu itu. Jadi kita masih meraba-raba. Cuma memang tantangannya harus banyak inovasi sih ya. Nah makanya kemarin mungkin yang paling diterapkan itu ya bisa diterapkan di kimia analis itu di pelajaran di semua mata pelajaran itu ada pelajaran IPAS ya, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Itu kan baru ada di kurikulum Merdeka, sebelumnya nggak ada. Di mana dulu kan mungkin zamannya angkatan-angkatan sebelumnya itu kita hanya belajar fisika gitu kan ya, kimia. Nah ini sekarang ada IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial disatukan. Nah, tapi jadinya tantangannya adalah bagaimana membuat sebuah proyek gitu yang bisa menggabungkan keseluruhannya. Nah, itu perlu inovasi sih, baik antar dan kerjasama yang kuat antara guru, siswa dengan orang tua. Nah, di SMK 13 sendiri kemarin untuk proyek penguatan Halo Ibu. Ini cuma di saya aja atau agak beliau terkendala jaringan, Kak Rifa. Iya, betul. Oke, terima kasih Bu Rita ya. Ya kalau di Oke. Ini juga ada Pak Farhan nih di kolom komentar bilang salah satu keterbatasannya inovasi. Ya, betul itu. Guru dipaksa banget ya untuk jauh lebih kreatif ya Bapak Ibu gitu.
Katanya diperlukan hal yang seperti ini untuk sharing time, sharing center. Iya, betul sekali gitu ya. Apalagi apa namanya? Mungkin kalau tadi Bu Rita itu di SMK, kalau SMK kan memang pembelajarannya itu ada proyeknya gitu ya, dan karena memang sudah menjurus gitu. Tapi memang PR-nya ini untuk sekolah-sekolah yang bukan kejuruan juga nih gitu. Malah karena peminatan anak-anak atau siswanya pun juga beda-beda gitu. Nah, gimana sih caranya gitu? Akhirnya banyak sekali guru-guru yang mungkin bisa jadi stres atau bingung gitu ya. Keleluasaan itu nggak jadi leluasa buat mereka gitu ya, malah jadi nggak ada batasnya ini gitu. Nah, jadi untuk pertemuan pertama ini kita bakal lebih ke apa namanya, menghadapi tantangannya dulu kita sebagai personal guru ya, Bu Emi ya. Jadi sebagai personal kita harus gimana dulu, kitanya dulu harus beres nih sebelum ngeberesin orang, istilahnya kayak gitu. Jadi langsung aja lah ya Bu ya, biar nanti diskusinya sambil materi gitu ya. Mungkin Bapak Ibu juga udah nggak sabar. Gitu, silahkan Bunda. Siap. Baik, terima kasih Kakak. Aduh, Masya Allah nih. CEO kita luar biasa. Ini kayaknya tadi Bu gurunya pasti melihat bahwa Kak Rifa ini juara umum. Kelihatan dari tatapan matanya nih. Waduh, enggak juara Yang umum. tajam. Oke, Bapak dan Ibu semua boleh minta aplausnya untuk Kak Rifa. Kita beri tepuk tangan untuk Kak Rifa yang sudah mengantar diskusi ini jauh lebih supaya lebih hidup lagi ya, keren banget. Baik, Bapak dan Ibu semua, apa kabar Bapak dan Ibu? Boleh dibuka Sehat. mic-nya? Baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Gimana nih? Musim liburannya aman? Aman Bapak dan Ibu? Aman, Atau Bu. belum aman? Karena saya belum merdeka. Alhamdulillah aman, Ibu. Alhamdulillah, ini ada Bu Nopi nih, rekan sejawat saya, Masya Allah. Kayaknya Bu Nopi, biasa kita di sekolah ya Bu? Sudah merdeka hari Iya, ini ya? betul, Bu. Iya, di Merdeka rumah dari dulu hari tugas. ini. Baik, baik. Iya. Oke, selamat berlibur buat Bapak dan Ibu guru yang sudah merdeka dari tugas mengajarnya. Tapi tentu saja kita tidak akan pernah terbebas dari tugas membimbing, menyiapkan pengajaran, dan sebagainya. Baik, Bapak dan Ibu semua, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun, boleh? Kalau nggak boleh, saya mau pulang. Boleh Bu, boleh. Boleh Bapak dan Ibu, baik. Nah, yang bilang cakep, itu saya doakan rezekinya berlimpah. Jadi boleh dibuka mic-nya. Yang bilang cakep, dengan semangat, saya doakan rezekinya berlimpah. Yang belum dapat jodoh, saya doain dapat jodoh. Kemudian yang sakit, saya doakan untuk sembuh gitu. Amin, amin. Siap ya? Siap ya? Oke. Jalan-jalan ke Papua. Cakep. Jangan lupa ke Nusa Tenggara Barat. Cakep. Sungguh senang rasa hati saya Cakep. membersamai para guru hebat yang keren yang nggak ada obat. Tepuk tangan buat kita semua, Bapak dan Ibu guru Aduh, hebat. mantep pantunnya. Oke, saya izin dulu menyapa-nyapa semua peserta di sini, Masya Allah, banyak sekali ya. Dan yang di grup, Insya Allah lebih banyak lagi, tapi karena beliau-beliau berkesempatan ada halangan, maka yang 36, 35 mungkin ya. Saya doakan mudah-mudahan sukses dunia akhirat, amin. Amin. Plus teman-teman Amin, ya Allah. ya. Baik, kakak-kakak sekalian, senang sekali saya di sini membersamai kakak-kakak. Tentunya dalam hal ini bukan berarti saya pengetahuannya lebih daripada kakak-kakak gitu ya. Di sini kita sekedar sharing gitu ya, berbagi pengalaman, kemudian berbagi insight gitu ya kakak-kakak semua. So nanti kita bisa free untuk berdiskusi gitu, bukan begitu Kak Rifa? Baik. Iya dong. Oke, siap. Saya izin share screen ya. Oh, sebentar. Kakak-kakak,
izinkan saya memanggil Bapak dan Ibu di sini dengan sebutan kakak-kakak. Kenapa? Karena memberi sugesti kepada diri saya, memberi energi kepada diri saya untuk merasa muda begitu. Apalagi yang dihadapi di sini banyak sekali peserta kita yang muda-muda belia gitu ya, Masya Allah. Ais. Jadi boleh ya, nggak apa-apa, umur boleh menua kakak-kakak, tapi jiwa kita tetap muda. Oke, oke, izin saya share screen. Ini dia. Guru yang merdeka di era kurikulum merdeka. Yang dimaksud merdeka ini seperti apa sih gitu ya? Merdeka dari keterbatasan-keterbatasan dalam pikiran kita, gitu ya. Coba kita lanjut dulu. Namun sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya izin slideshow dulu ya. Oke. Baik, kakak-kakak sekalian. Saya Emi Satika, sebagai teacher, kemudian self-development facilitator, dan happy counselor juga. Pendidikan formal, saya habiskan S1-nya di pendidikan biologi UPI, kemudian Fakultas Pendidikan MIPA, program Magister, untuk S2-nya di Unindra. Untuk yang non-formalnya, saya alhamdulillah sudah certified happy counselor di Kampung Hening Academy Trainer, binaan Pak Jamil Ajaini, kemudian certified Gestalt dan Inner Child Therapy Kampung Hening Academy Trainer, certified Ericksonian Hypnotherapy Kampung Hening dari Kampung Hening Academy Trainer, certified NLP Practitioner, Neo NLP Society, kemudian certified Forgiveness Therapy dari Abuzi Training, certified Comprehensive Hypnotherapy dari LPK Cafe Therapy NLP Center. Adapun aktivitas sehari-hari saya membersama ini ada teman-teman saya juga nih di sini dari SMPN 1 Megamendung, ada Bu Neng, Bu Nopi, dan Kak Surya dan yang lain-lainnya, alhamdulillah. Kemudian saya juga membersamai teman-teman saya di guru SMA terbuka juga di Megamendung. Kemudian saya juga merambah peran saya untuk melayani para mahasiswa nih, alhamdulillah ada mahasiswa semester 2, ada mahasiswa semester 8 ya, yang jurusan PGSD UT di Pokjar Ciawi, dan juga para alma maternya. Kemudian saya juga berkiprah sebagai mother counselor, praktisi parenting tipis-tipis, karena saya masih belajar juga. Kemudian alhamdulillah saya juga menulis buku seri life skill, lalu Tak Sekedar Teman Curhat 1, dan buku Tak Sekedar Teman Curhat 2. Kemudian saya juga beraktivitas sebagai praktisi healing terapi, kemudian memberikan layanan konseling dan penggiat sahabat remaja di komunitas positif para remaja. Adapun pengalaman memfasilitasi, yang pertama sebagai fasilitator Spiritual Counseling Center di Kampung Hening, yang kedua sebagai narasumber in-house training teknik journaling di SDIT Amal Mulia Depok, kemudian narasumber webinar bullying di Yayasan Al-Ghazali Megamendung, narasumber webinar kesehatan mental remaja di masa pandemi Ambalan SMK Wikrama Bogor, narasumber kegiatan parenting membersamai perkembangan remaja kita dengan cinta, kemudian narasumber menjaga kesehatan mental pada guru di Ikatan Guru Indonesia Kota Bogor, kemudian trainer di in-house training teman curhat efektif Psychological First Aid Komunitas Kejora Bank Indonesia, co-trainer kursus teman curhat Bank Indonesia, kemudian lead facilitator training menjadi Happy Counselor Batch 7 Academy Trainer Kampung Hening. Nah, seperti yang tadi kita mulai ya, boleh kakak-kakak izin mereminder, dan tadi sudah disinggung, dibahas oleh, jangan disinggung, nanti ada yang tersinggung, dibahas oleh Kak Rifa, bahwa salah satu kenapa muncul kurikulum merdeka itu sebetulnya untuk mengantisipasi dan untuk
mengadaptasikan gitu ya keadaan kondisi sekarang dengan dunia industri, dengan dunia teknologi. Nah, dan juga launching-nya kurikulum Merdeka ini sebetulnya diawali dari krisis belajar, di mana yang seperti kita ketahui bersama bahwa skor PISA ini dari tahun ke tahun selama 10 sampai 15 tahun terakhir ini belum mengalami peningkatan yang signifikan. Nah, studi nasional maupun internasional menyatakan bahwa siswa remaja kita yang berusia 15 tahun itu, terutama untuk yang skor PISA ya, menunjukkan bahwa 70% siswa berusia 15 tahun berada di bawah kompetensi minimum dalam memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Nah, skor PISA ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, tidak mengalami perkembangan yang signifikan dalam kurun waktu 10 sampai 15 tahun terakhir ini. Nah, hasil PISA di tahun 2018, kakak-kakak semua, menunjukkan adanya kesenjangan hasil belajar berbasis status ekonomi sosial, di mana siswa dari keluarga yang lebih sejahtera mendapatkan skor 52 poin lebih tinggi. Nah, kakak-kakak, hal ini diperparah, krisis belajar ini diperparah dengan adanya learning loss di masa pandemi COVID. Gitu ya. Jadi betul-betul kita bisa rasakan waktu itu bagaimana guru dengan sedemikian harus fighting-nya gitu ya, membelajarkan dengan cara metode online gitu kan, Masya Allah. Dengan menggunakan berbagai perangkat, berbagai platform, dan kabar baiknya, tantangan yang kemarin sempat kita anggap berat gitu ya, sudah kita lalui. Namun, kakak-kakak sekalian, gitu ya, kita akan masuk sebelum ke yang kedua, slide kedua, izinkan saya menjelaskan bahwa di masa pandemi ini ternyata learning loss itu mengalami peningkatan. Gitu. Nah, pada saat sebelum pandemi, kemajuan belajar selama 1 tahun ini berdasarkan survei yang diambil pada bulan Januari, ya, Kemendikbud. Sebelum pandemi, kemajuan belajar selama 1 tahun di kelas 1 SD sebesar 129 poin untuk literasi dan 78 poin untuk numerasi. Namun setelah pandemi, kemajuan belajar selama kelas 1 berkurang secara signifikan, alias hal ini kita sebut dengan learning loss. Nah, untuk itu pada kondisi literasi learning loss ini setara dengan 6 bulan belajar. Gitu ya, penurunan kemajuan belajarnya. Kemudian untuk numerasi learning loss ini setara dengan 5 bulan belajar. Nah, begitu kakak-kakak. Dalam hal ini maka selain dengan tadi yang disampaikan oleh Kak Rifa, dalam hal ini maka pemerintah meluncurkan kurikulum Merdeka yang merupakan jawaban dari kurikulum darurat ya sebelumnya ya ketika masa pandemi. Kita lanjut ya kakak-kakak sekalian. Nah, lalu peran kita sebagai guru lebih bertambah banyak gitu ya. Nah, bukan hanya sebagai pengajar, bukan hanya sebagai pembimbing, namun kita juga harus berperan sebagai coach gitu ya. Jadi nanti ada sesi coaching gitu dengan siswa-siswa kita, Masya Allah. Kemudian guru juga sebagai penasehat, dan ini dia guru sebagai pendorong kreativitas. Tadi yang disampaikan oleh Pak Farhan dan ibu gurunya Kak Rifa nih, Masya Allah. Barokallah ya buat ibu gurunya Kak Rifa. Nah, inovasi yang menjadi tantangan kita gitu ya. Nah, ini ada kaitannya dengan guru sebagai pendorong kreativitas. Bagaimana kita membelajarkan kreativitas pada kita jika kitanya belum membuka diri berinovasi, belum membuka diri untuk berkreativitas gitu ya, berkreasi. Ini dia kakak-kakak. Kemudian apa sih sebetulnya tantangan yang kita hadapi di era kurikulum Merdeka ini, di masa sekarang ini? Yang pertama,
Guru dituntut untuk memiliki kecakapan, kreativitas, tanggung jawab, dan keahlian dalam menggunakan berbagai macam media, metode, dan strategi agar tujuan dalam kurikulum dapat tercapai dengan maksimal. Yang kedua, perkembangan teknologi yang sedemikian pesat menuntut kita harus siap belajar sebelum melakukan proses pembelajaran. Kemudian guru juga harus bersifat adaptif terhadap perkembangan dinamika sosial. Guru juga dan harus memiliki kompetensi lain seperti komunikasi, berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi atau kerjasama. Dan yang kelima, guru harus memiliki kecakapan dalam soft skill dan hard skill sebagai public speaking, ice breaking, storytelling, parenting, pengelolaan kelas kreatif dan cerdas dengan menggunakan teknologi. Saya berterima kasih sekali kepada kakak-kakak yang bersedia hadir di sini. Dan saya percaya kakak-kakak memiliki keinginan yang kuat untuk menjawab tantangan tersebut. Namun sebelumnya boleh open mic nih kakak-kakak nih ya. Dari kelima tantangan ini mana nih yang kira-kira menurut kakak-kakak membutuhkan apa ya? Atau apa ya? Kakak-kakak merasa, aduh, kayaknya susah deh nih yang nomor berapa gitu. Silakan. Ada yang boleh open mic? Kakak-kakak sekalian? Boleh? Silakan dipilih. Dari kelima tantangan ini mana yang kira-kira paling sulit yang bakal dihadapi oleh kakak secara pribadi? Silakan. Kayaknya nggak sulit ya, kayaknya bisa semua ya. Oke, Nomor kalau 5. begitu, Nomor 5. harus memiliki kecakapan ya dalam soft skill. Nah, kakak-kakak, jangan khawatir. Di sini akan ada sinestesia yang akan membersamai, menjadi wadah untuk kakak-kakak dalam hal menghadapi kecakapan ini. Apakah kakak-kakak bersedia untuk dibersamai oleh kami? Bersedia. Ya, Siap. Kalau begitu berarti jangan Siap. keluar dari grup, tetap stay tune ya, gitu ya kakak-kakak. Begitu kan ya Kak Risa ya? Masya Allah. siap Bun. Lanjut Baik. Bun. Kita lanjut. Nah ini dia. Tadi ada tantangan yang menurut saya paling berat nomor 5 nih gitu ya. Paling berat nomor 1, yang paling berat nomor 3 gitu ya. Nah, ya kita itu punya apa ya? Punya 3 sikap dalam merespon tantangan ini. Secara umum ya kakak-kakak. Yang pertama siap action dulu. Wah saya siap nih. Kenapa siap? Karena saya punya berbagai sumber daya. Karena saya punya salah satunya sarana dan prasarana yang mendukung. Kemudian saya sudah punya kemampuan, kompetensi dan sebagainya. Maka saya siap action. Atau ada yang ragu-ragu. Nggak tahu deh kayak gimana ya. Gimana nanti aja lah, bisa apa enggaknya gitu ya. Karena dilihat dari kemampuan, saya biasa aja gitu kan. Dilihat dari sumber daya, seadanya gitu kan. Nah, ada juga yang malah tidak siap action. Karena apa? Karena saya tidak punya sumber daya, saya tidak punya ini, tidak punya itu. Namun sebetulnya kakak-kakak, dari ketiga respon ini, sebetulnya yang paling utama yang perlu kita lihat, yang perlu kita amati adalah kesiapan kita dalam mental, dalam segi mental. Dalam hal ini ada kaitannya dengan pola pikir atau mindset, ada kaitannya dengan mental block. Nah, kakak-kakak sekalian, di webinar ini sebetulnya kita tidak terlalu mengerucut ke tantangan, gitu ya. Tapi kita mengerucut pada bagaimana cara kita terbebas dari rasa tidak mampu, rasa bakal mendapatkan kesulitan nih, gitu ya. Dari hal-hal atau pikiran-pikiran negatif yang akan kita miliki selama kita berproses
dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka. Oleh karena itu, kakak-kakak izinkan kami di sini untuk menghadirkan satu terapi karena memang menurut saya mental yang paling utama. Kenapa? Ketika kita punya sumber daya yang mumpuni, punya kompetensi yang mumpuni, kalau kitanya memiliki rasa tidak percaya diri mungkin, tetap saja kakak-kakak, itu akan menjadi sebuah kesulitan kita untuk menghadapi kesuksesan, untuk menghadapi tantangan. Apalagi yang tidak siap action. Nah, yang tidak siap action, kalau misalkan mental dia akhirnya sudah terbangun baik gitu ya, meskipun tidak memiliki sumber daya yang mumpuni dan kapabilitas yang memadai, maka dia akan berusaha gitu. Jadi menurut saya ya, kakak-kakak semua nanti boleh ada yang menambahkan. Menurut saya yang pertama kali adalah mental kita yang harus ready dulu, gitu ya. Nah, ini dia. Seringkali kita terhalang dengan sebuah apa itu hantu. Wih, hantu yang kita sebut dengan mental block gitu. Apa sih sebetulnya mental blocks ini? Nah, mental block ini merupakan suatu kondisi di mana otak kita terhalang dalam mengakses kreativitas, motivasi, dan produktivitas. Ini menurut Sage Neuroscience Center. Ya, nah, sih yang menyebabkan hadirnya si hantu yang satu ini. Aku menamakannya dengan hantu, boleh ya, kakak-kakak sekalian. Nah, yang pertama bisa saja kita kurang beristirahat, kemudian kurang asupan vitamin dan mineral, kemudian makanan-makanan yang bergizi, ada juga karena efek samping penggunaan obat-obatan kimia, kemudian ada juga karena disebabkan karena penyalahgunaan obat atau zat terlarang, dan ada juga yang disebabkan oleh menunda-nunda pekerjaan. Nah, ini dia nih, mental block menunda-nunda pekerjaan. Coba saya mau tanya dulu, siapa di sini yang masih suka nunda-nunda pekerjaan? Coba. Maksudnya nunda-nunda pekerjaan ini bukan karena sibuk gitu ya, tapi karena udah ada waktu santai, tapi target yang harusnya dicapai malah nanti lagi ya dikerjainnya gitu. Nah, ketika sudah mulai masuk ke apa namanya, ke deadline, wah baru deh dikerjain. Nah, ini ternyata bisa menimbulkan stres kakak-kakak sampai ke depresi loh gitu ya. Nah, jadi bahayanya menunda-nunda pekerjaan. Tapi jangan khawatir kakak-kakak, kita punya caranya insya Allah. Nah, sekarang kakak-kakak, dengan adanya mental block ini kira-kira nih, apa yang harus kita lakukan dengan mental block ini? Boleh dibuka kakak-kakak mic-nya? Boleh di-unmute? Apa yang harus kita lakukan untuk merespon mental block ini? Dibiarkan saja? Atau jangan dibiarkan? Tim dibiarkan saja, silakan. Harus dilawan. Berani keluar dari zona nyaman. Masya Allah, berani keluar dengan zona nyaman. Keren banget. Tentu saja kita harus lawan, kita harus hancurkan gitu ya. Kita harus berani keluar dari zona nyaman. Nah, saya mau tanya juga nih buat kakak-kakak di sini. Kira-kira mau nggak nih kita latihan menghancurkan, melawan mental block ini? Coba. Berani apa enggak? Mau apa enggak? Ayo. Berani, mau, siap. Mau banget. Siap, baik, mau banget. Kalau gitu kita lanjut ya. Oke, nah sekarang sebelumnya saya mau tanya dulu nih ke kakak-kakak semua nih ya. Apakah dari keenam mental block berikut yang kakak-kakak miliki nih? Yang pertama keraguan pada diri sendiri atau self-doubt. Jadi keraguan ini membuat kita nggak berdaya. Nggak peduli seberapa keras kita mengembangkan keterampilan kita, tapi kita merasa bahwa yang kita lakukan tuh nggak ada artinya gitu, nilainya nggak ada, terus apa saya mampu apa enggak gitu kan ya. Nah, yang kedua adalah keraguan yang disebabkan sebuah bukan oleh diri gitu ya, atau indecision.
Nah, ini keraguan ini menyebabkan kita menempatkan terlalu banyak pertimbangan-pertimbangan untuk mengambil keputusan. Jadi, kita merasa bahwa membuat keputusan terbaik tentang satu hal itu menentukan keberhasilan atau kegagalan, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah fixed mindset. Nah, nanti ada fixed mindset, ada grow mindset. Nah, fixed mindset ini atau pola pikir yang ini biasanya dipengaruhi oleh masa lalu kita dan ini membatasi apapun atau respon kita dalam melakukan sesuatu di masa depan. Kemudian perbandingan atau comparison, di mana kita merasa tidak begitu banyak peluang. Dengan demikian hanya yang kadang-kadang misalkan kita melihat bahwa peluang tuh banyak, tapi dengan kita merasa bahwa bisa apa enggak saya ya. Tapi kalau misalkan peluang ini saya ambil, sukses apa enggak gitu. Jadi peluang yang diambil itu didasari pada sukses apa enggak ya nantinya ya gitu ya. Terus dibandingkan pula dengan orang lain gitu ya. Nah itu bisa salah satu contoh dari perbandingan. Kemudian ketidakpastian atau uncertainty. Ketika kita akan membuat keputusan, tapi kita melihat bahwa kita nggak bisa menemukan cara untuk melaksanakan keputusan tersebut. Jadi segala sesuatu kita merasa tidak pasti, kita menganggap bahwa yang akan terjadi karena belum pasti, jadi ngapain juga gitu. Ngapain juga saya harus struggling gitu ya. Kemudian ketiadaan batas atau no limit. Nah ini adalah kombinasi banyak minat, banyak upaya, kemampuan untuk secara antusias melebih-lebihkan sumber daya dan kemampuan kita sendiri terlepas dari semua bukti-bukti ada yang bertentangan atau tidak. Ketiadaan batas. Oke kakak-kakak, kira-kira nih mana di antara keenam ini yang kakak-kakak miliki nih, yang mau dihancurin? Yang mau dihancurin? 1, 2, 3. 1, 2, 3, oke. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Baik, kalau gitu kita lanjut. Nah, kakak-kakak izinkan saya memperkenalkan sebuah teknik yang kita sebut kalau teknik, ini kita saya salah ketik ini. Harusnya teknik PIS EFT, bukan PIS SEFT ya, tapi PIS EFT. Mungkin kakak-kakak sudah sering mendengar tentang teknik EFT, Emotional Freedom Technique. Namun kakak-kakak yang akan saya perkenalkan kali ini ada hal yang kita gabungkan dengan Ho'oponopono. Dengan teknik Ho'oponopono. Nah, ini apa itu teknik Ho'oponopono? Kemudian apa itu EFT? Sudahlah. Silahkan nanti kakak-kakak cari sendiri ya. Kalau yang belum tahu atau yang sudah tahu tapi lupa. Tapi yang akan kita langsung masuk adalah tekniknya langsung. Prakteknya langsung. Gimana nih kakak-kakak? Apakah kakak-kakak siap? Siap. Baik, kalau misalkan siap, ini membutuhkan waktu yang luar biasa ya kakak-kakak sekalian. Jadi ayo kita siapkan suasananya. Kita buat tenang dulu suasananya kakak-kakak sekalian. Nah, saya jelaskan dulu, nanti kita prakteknya ya. Nah, kakak-kakak, untuk teknik PIS EFT yang merupakan penggabungan antara teknik EFT dengan Ho'oponopono gitu ya. Nah, yang pertama kita masuk ke langkah state on, di mana di sini kakak-kakak diminta untuk memikirkan apa nih yang akan dihancurkan. Misalkan kurang percaya diri, misalkan merasa tidak mampu menghadapi tantangan misalkan. Merasa tidak punya capability gitu ya, tidak punya kompetensi, merasa rendah diri gitu ya.
merasa malu untuk untuk beraksi. Terserah kakak-kakak, nanti kakak-kakak punya mental block sendiri-sendiri. Nah, itu sudah mulai dipikirkan mana nih yang akan kita hancurkan gitu ya. Nah, yang kedua, kita masuk ke peace statement, di mana di sini kita akan mengucapkan kalimat berdamai dengan emosi yang menempel, dengan pikiran yang kita mau hancurkan mental blocknya. Misalkan, wahai rasa tidak percaya diri, gitu ya. Terima kasih ya sudah hadir dalam hidupku. Maafkan aku yang belum memahamimu. Sekarang aku terima tujuan baikmu. Kamu boleh pergi karena saya sudah ikhlas. Terima kasih. Nah, jadi peace statement ini nantinya kakak-kakak akan membacakan atau mengucapkan kalimat-kalimat ini sebanyak 3 kali. Setelah itu dilanjutkan dengan teknik tapping. Nah, ini kita sudah mulai masuk ya, karena ciri khasnya EFT itu ada tappingnya kakak-kakak. Nah, kalau sudah masuk ke tapping itu dengan cara kita siapkan jari kita untuk kemudian diketuk-ketukan ke bagian kepala, wajah, dan dada, gitu kan, sambil mengucapkan, nah ini dia kakak-kakak. Aku menyesal atas perbuatanku, maafkan aku atas kesalahanku, aku sayang pada diriku seutuhnya, terima kasih atas segala kebaikan yang diberikan padaku. Kemudian kita masuk ke langkah state of. Nah, di state of ini merupakan langkah terakhir dari teknik EFT atau peace EFT ini, dengan menarik nafas secara pelan-pelan dalam-dalam melalui hidung dan mengeluarkannya secara pelan-pelan juga melalui mulut, dan itu dilakukan sampai merasa tenang, merasa lebih nyaman. Kemudian kita ucapkan syukur, kita ucapkan alhamdulillah untuk yang muslim, untuk yang non-muslim silakan disesuaikan. Begitu kira-kira kakak-kakak. Apakah sudah mulai ada gambaran? Kakak-kakak, boleh di open mic? Ya. Apakah sudah mulai ada gambaran? Kita lanjut ya. Ya. Ini dia, Sudah. area, siap. Ini dia area tapping pada teknik EFT. Yang pertama adalah di atas kepala dulu. Di atas kepala, kemudian di alis kita, di depan alis kita ya, kakak-kakak, kemudian di luar mata, kemudian di bawah mata, di bawah hidung, lalu di bawah dagu, dan nanti kan di sini di daerah, ini ada tulang yang menonjol ya, nah di situ nanti kita tapping, dan yang terakhir, itu di bawah ketiak, kakak-kakak ada 4 jari di bawah ketiak, 4 jari di bawah ketiak kita. Nah, disitulah kita tap bagian ketiak kita, gitu ya. Nanti kita akan sama-sama praktek. Oke, kalau begitu kita lanjut saja ya. Oke. Yuk, kakak siap? Tolong disiapkan mental block apa yang akan dihilangkan. Sulit berkonsentrasi misalkan. Terus apa lagi nih? Sudah punya mental block yang disiapkan? Sudah. Takut menghadapi tantangan, misalkan ya. Oke. Yuk kita mulai ya, kakak-kakak sekalian. Yang pertama, silahkan kakak-kakak merasakan apa nih yang akan dilepas. Tarik nafas dalam-dalam, kemudian pejamkan mata Anda. Letakkan salah satu tangan
di dada kita. Pejamkan mata, letakkan tangan di dada kita dan rasakan mental block apa yang mau dilepas. Oke. Setelah itu, kita ucapkan kalimat berdamai dengan emosi. Wahai rasa, silahkan disebutkan mental block yang mau dilepas. Terima kasih ya, sudah hadir dalam kehidupanku. Maafkan aku yang belum memahamimu. Sekarang, aku terima tujuan baikmu. Dan kamu boleh pergi karena aku sudah ikhlas. Terima kasih. Kita ulang ya, 2 kali lagi ya, kakak-kakak. Wahai, silakan disebutkan mental block-nya. Terima kasih ya sudah hadir dalam hidupku. Maafkan aku yang belum memahami tujuan baikmu. Sekarang aku terima tujuan baikmu dan kamu boleh pergi karena aku sudah ikhlas. Terima kasih. Kita ulangi satu lagi, kakak-kakak, 1 kali lagi. Wahai, terima kasih ya sudah hadir dalam hidupku. Aku meminta maaf karena belum bisa memahamimu. Sekarang aku terima tujuan baikmu. Dan kamu boleh pergi karena aku sudah ikhlas. Terima kasih. Sekarang kita akan masuk ke langkah berikutnya, itu tapping. Kita mulai ketuk-ketuk bagian atas kepala dulu, kakak-kakak di sini. Kita ketuk-ketuk, boleh dengan 2 jari. Lalu ucapkan, aku menyesal atas perbuatanku. Maafkan aku atas kesalahanku. Aku sayang pada diriku seutuhnya. Terima kasih atas segala kebaikan yang diberikan padaku. Kemudian kita masuk ke depan alis sambil mengulangi kata-kata ini. Aku menyesal atas perbuatanku. Maafkan aku atas kesalahanku. Aku sayang pada diriku seutuhnya. Terima kasih atas segala kebaikan yang diberikan kepadaku. Sekarang, di bagian luar, di pelipis kita, di mata luar, aku menyesal atas perbuatanku. Maafkan aku atas kesalahanku. Aku sayang pada diriku seutuhnya. Terima kasih atas segala kebaikan yang diberikan kepadaku. Sekarang kita tapping di bagian bawah mata. Sambil mengatakan, aku menyesal atas perbuatanku. Maafkan aku atas kesalahanku. Aku sayang pada diriku seutuhnya. Terima kasih atas segala kebaikan yang diberikan kepadaku. Sekarang kita tapping yang di bawah mulut. Aku menyesal atas perbuatanku. Maafkan aku atas kesalahanku.
Aku sayang pada diriku seutuhnya. Terima kasih atas segala kebaikan yang diberikan kepadaku. Sekarang di bawah dagu. Aku menyesal atas perbuatanku. Maafkan aku atas kesalahanku. Aku sayang pada diriku seutuhnya. Terima kasih atas segala kebaikan yang diberikan kepadaku. Sekarang di bagian sini kakak-kakak, di bagian tulang yang melengkung, nggak ada yang ini ya di sini benjol, yang boleh kita langsung lanjut. Aku menyesal atas perbuatanku. Maafkan aku atas kesalahanku. Ku sayang pada diriku seutuhnya. Terima kasih atas segala kebaikan yang diberikan kepadaku. Setelah itu, 4 jari di bawah ketiak. Kakak-kakak lalu ketuk yang yang 4 jari di bawah ketiak itu, yang bawahnya. Dengan mengucapkan yang sama, aku menyesal atas perbuatanku. Maafkan aku atas kesalahanku. Aku sayang pada diriku seutuhnya. Terima kasih atas segala kebaikan yang diberikan kepada. Setelah itu, kita masuk ke fase step off. Silahkan tarik napas dalam-dalam, pelan-pelan lewat hidung, lalu hembuskan pelan-pelan juga lewat hidung, dan minimal Anda ulangi sampai 3 kali. Kalau masih membutuhkan, silahkan dilanjut. Sampai Anda merasa benar-benar lebih nyaman daripada sebelumnya. Kemudian silakan ucapkan alhamdulillah. Baik. Kakak-kakak sekalian, kalau boleh diberi rentang nilai antara 0 sampai 10, berapa nih rentang nilai mental block yang tadi masih kerasanya? Berapa nih kakak-kakak? Intensitasnya berapa nih kakak-kakak? Kalau tadi 0 itu sudah berkurang banyak atau malah hilang, kemudian 10 tuh masih banyak gitu, masih berasa kuat gitu, rasa kurang percaya dirinya masih berasa kuat. Tapi kemudian berkurang. Nah, dari yang tadinya masih berapa, sekarang sudah berapa? Gitu. Apakah sudah mengalami penurunan intensitas? Boleh ada yang presentasi, kan presentasi. Boleh ada yang mau cerita? Oh, ini katanya ada Burita penolakan ya. Insya Allah. Sulit konsisten terhadap satu hal. Baik, Pak Farhan, Burita, dan teman-teman lain. Oke. Nah, sekarang kita akan mulai lagi, tapi Anda dengan menutup mata ya. Kalau tadi kita masih latihan. Sekarang kita praktek benar-benar. Nah, sekarang silahkan kakak-kakak menilai berapa nih intensitas mental block yang saya miliki. 5 kalau sedang gitu ya, atau masih kuat nih, masih 10 misalkan. Boleh ditulis dulu. Ibu Iis, Ibu Holis, Holisoh 5, Masya Allah. Nanti kita cek lagi ya, Bu Iis, setelah kita sekali lagi, kita praktek apakah ada penurunan atau tidak gitu ya. Yang lain boleh kakak-kakak ditulis di kolom chatnya. 5, Ibu Nenti, siap Bu Nenti. 5, baik. Bu Elin 3, Masya Allah. Ini SMP Negeri 1 Megamendung, yeay.
sekolahan saya. 5, baik. Nah, Ibu Siti Sadiah nih, berapa nih? Ibu Ade Nur Aini 5. Baik, kakak-kakak sekalian. Siap ya, kita mulai lagi. Nah, kalau sekarang sambil memejamkan mata, nanti, oke, nggak apa-apa Bu Novi. Bu Siti Sadiah 5. Nanti bapak-bapak ikuti saja, bapak-bapak. Bapak Ibu, kakak-kakak hebat yang ada di sini ikuti saja nanti instruksi dari saya ya. Silakan, kita sudah langsung menutup mata. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan Anda rasakan mental block yang akan Anda lepas dengan meletakkan salah satu tangan di dada dan pejamkan mata Anda. Kemudian ucapkan kalimat ini, wahai, silahkan disebutkan mental blocknya, terima kasih ya sudah hadir dalam hidupku. Maafkan aku yang belum memahamimu. Sekarang aku terima tujuan baikmu. Dan kamu boleh pergi karena aku sudah ikhlas. Terima kasih. Wahai, terima kasih ya sudah hadir dalam hidupku. Maafkan aku yang belum memahamimu. Sekarang aku terima tujuan baikmu. Dan kamu boleh pergi karena aku sudah ikhlas. Terima kasih. Wahai, terima kasih ya sudah hadir dalam hidupku. Maafkan aku yang belum memahamimu. Sekarang aku terima tujuan baikmu dan kamu boleh pergi karena aku sudah ikhlas. Terima kasih. Sekarang masih dalam keadaan mata tertutup, kita ketuk-ketuk di atas kepala. Aku menyesal atas perbuatanku. Maafkan aku atas kesalahanku. Aku sayang pada diriku seutuhnya. Terima kasih atas segala kebaikan yang diberikan kepadaku. Sekarang di alis, di bagian depan alis, aku menyesal atas perbuatanku. Maafkan aku atas kesalahanku. Aku sayang pada diriku seutuhnya. Terima kasih atas segala kebaikan yang diberikan kepadaku. Sekarang, di luar mata, aku menyesal atas perbuatanku. Maafkan aku atas kesalahanku. Aku sayang pada diriku seutuhnya. Terima kasih atas segala kebaikan yang diberikan kepadaku. Sekarang, di bawah mata ya. Aku menyesal atas perbuatanku. Maafkan aku atas kesalahanku. Aku sayang pada diriku seutuhnya. Terima kasih atas segala kebaikan yang diberikan kepadaku. Di bawah hidung kita ketuk-ketuk. Aku menyesal atas perbuatanku. Maafkan aku atas kesalahanku. Aku sayang pada diriku seutuhnya. Terima kasih atas segala kebaikan yang diberikan kepadaku. Di bawah mulut, alias di dagu, ketuk-ketuk. Aku menyesal atas perbuatanku. Maafkan aku atas kesalahanku. Aku sayang pada diriku seutuhnya. Terima kasih atas segala kebaikan yang diberikan kepadaku. Bagian dada di atas, di bawah leher. Aku menyesal atas perbuatanku. Maafkan aku atas kesalahanku. Aku sayang pada diriku seutuhnya.
Terima kasih atas segala kebaikan yang diberikan kepadaku. Di bawah ketiak, 4 jari di bawah ketiak. Aku menyesal atas perbuatanku. Maafkan aku atas kesalahanku. Ku sayang pada diriku seutuhnya. Terima kasih atas segala kebaikan yang diberikan kepadaku. Masih dalam keadaan mata tertutup, silahkan tarik nafas dalam-dalam lewat hidung, lalu hembuskan pelan-pelan lewat hidung juga. Ulangi minimal 3 kali. Lalu ucapkan Alhamdulillah. Oke. Kakak-kakak gimana? Ada yang Pak Abdul Hakim 7, Masya Allah. Gimana? Apakah ada yang intensitasnya menurun? Kakak-kakak semua, tujuan kita mengetuk-ngetuk ini sebetulnya untuk memperlancar aliran energi ya. Karena tubuh kita ini terdiri dari energi. Wah, ini Sartika Zara, kembaran saya ya. Nah, jadi dengan men-tap atau tapping bagian-bagian tubuh itu sebetulnya kita sedang memperlancar aliran energi gitu ya. Dan ini juga baik sekali untuk kesehatan fisik kakak-kakak. Oke, adakah di sini yang ingin menceritakan hasilnya atau apa yang dirasakan? Boleh? Kepada para Mungkin ada yang sukarelawan dan sukarelawati? Ya. mungkin Siap Kak ada Rifa. yang Kalau nggak kayak ada ini ya. kita ke Paksawan dan Paksawati Kak Rifa. Kayaknya tadi sempat ngelihat ada yang ke-trigger tuh Bu. Gitu ya. Atau mungkin kita sering kali guru-guru nih sayang banget sama siswanya, tapi lupa bilang sayang sama diri sendiri gitu ya. Itu Betul biasanya tuh. banget. Jadi pas tadi yang awal pun juga banyak yang langsung kayaknya tuh ada ke hatinya tuh terbesit gitu. Ah iya ya, aku tuh udah lama nggak merhatiin diri sendiri gitu ya. Nah malah itu ya Bu ya yang jadi penyebab mental block itu kita sering ngabain diri sendiri juga jadinya ya. Ya, betul sekali. Itu salah satu faktornya. Karena kita seringkali melayani orang lain, tapi untuk memperhatikan diri sendiri susah banget gitu ya. Makanya orang yang tidak selesai dengan dirinya itulah yang disebut dia memiliki mental block, kemudian dia dibacakan ini ada Bu Sartika, Kak Rifa nih katanya jauh lebih tenang. Sampai lupa diri sendiri butuh dikasihani. Bener tadi kata Kak Rifa. Setuju. Ibu kembaran saya, Ibu Siti Sartika. Namanya sama soalnya. Insya Allah. Iya. Tentunya kita perlu menggali dari beberapa peserta lagi nih Kak Rifa nih. Ini beri waktu sampai jam berapa ini Kak? Sampai 11.30. Jadi mungkin sekalian sesi diskusi aja kali ya Bu ya. Sekalian mungkin ada yang boleh. sharing dan mau diskusi atau mungkin Bapak Ibu punya cara lain yang oh saya biasanya gini gitu. Boleh tuh Bapak Ibu bisa di-sharing. Betul sekali Kak Rifa. Ini kayaknya Kita Bunda masuk Nui satu nih. orang lagi ya? Iya, Bunda Nui nih. Bunda Lanjut, Nui. lanjut. Bunda Nui. Mana nih? Iya, Teteh Rifa. Ya Assalamualaikum. gimana? Waalaikumsalam Bun. Nah gimana nih? Ini dari tadi kan yang bicara banyak yang SMA ya. Nah ini dari tim PAUD nih. Cerita dong Bun. Cerita apa? Ya tadi rasanya gimana? Atau mungkin Bunda nih punya cara-cara yang lain buat menenangkan diri, ngehantam mental blocknya, atau juga mungkin salah satu metode yang Bunda pakai buat nenangin siswa ya.
Kan apalagi anak-anak nih kan gitu. Gimana Iya. nih, Bun? Ya, makasih Teh Rifa. Sharing dikit ya Ibu, mohon izin. Kalau masalah Siap, untuk siap Bunda menenangkan Noy. diri, biasanya aku menyendiri. Bukannya Ya, karaoke ya, Bun? biasanya menyendiri, terus flashback lagi apa yang sudah dilakukan hari itu, terus apa misalnya ada yang harus diperbaiki, kayak gitu, terus yang harus dibetulkan lagi, kayak gitu sih. Nah, kalau untuk menenangkan anak-anak ya biasanya kita ngobrol sih, gitu. Ngobrol berdua, apalagi kan sekarang tuh mau tahun ajaran baru ya. Pasti masa MPLS 1 hari sampai seminggu itu anak-anak pasti kan rame banget ya. Apa sih? Ya nangis, yang jerit-jerit. Nah, biasanya kita ngajak mereka untuk ngobrol kayak gitu. Boleh sekalian nanya nggak sih sama Ibu? Silakan, Boleh, silakan, Bu. silakan, Bunda Noy. Ya, masalah kurikulum merdeka nih ya Bu ya. Iya, Bunda. Apalagi di PAUD gitu kan. Saya ngajar di PAUD, nah memang sekarang itu lagi booming banget ya gitu. Nah, saya pengen nanya sih tentang project nih yang harus dilakukan di PAUD nih Bu, gitu. Karena kan yang saya tahu untuk project itu memang berkesinambungan kegiatannya, tidak hanya 1 hari beres gitu ya Bu ya, gitu, tapi harus berkesinambungan. Nah, boleh nggak kasih pencerahan untuk project contoh realnya nih untuk anak-anak PAUD usia 5-6 tahun gitu Ibu. Siap. Wah, Ya, Masya Allah, terima kasih pertanyaannya Ibu. keren banget nih. Sama-sama Bunda Nuy. Saya Ya, izin sedikit share dengan keterbatasan pengetahuan yang saya miliki ya, kakak-kakak, karena kita juga sekarang sama-sama belajar ya. Untuk penguatan profil Pancasila ya, Proyek iya Pancasila. betul. Bisa dimulai dengan, kalau tidak salah di situ ada pengenalan diri ya. Ada nggak sih Kak? Nah, yang pernah saya lihat itu anak-anak diajari untuk mengenali emosinya. Nah, karena saya Iya, berhubungan iya, dengan kesehatan mental, jadi saya tidak akan jauh-jauh pasti ke situ. Tapi memang iya. ada Kak yang pernah mempraktekkan bahwa mereka diajari mengenali emosinya, emosi-emosi dasar kayak marah, jijik, takut, nah gitu. Memang berkesinambungan. Nanti ada kegiatan-kegiatan lain, misalkan kalau setelah itu gitu ya, adik atau anak-anakku sekalian, kalau bagaimana cara anak kecil kan nggak tahu bagaimana cara melepaskan atau mengelola emosinya gitu. Bisa dari cara yang sederhana, menarik nafas, kemudian atau misalkan mereka ya keterampilan. Jadi salah satunya mengajarkan juga mempraktekkan keterampilan bagaimana mereka mengelola emosi dengan cara yang sederhana gitu. Misalkan dengan menarik nafas gitu ya. Kemudian misalkan dengan melatih kefokusan pada benda tertentu gitu untuk supaya energi untuk marahnya atau energi untuk menangisnya jadi difokuskan ke mengeksplor benda tertentu. Kira-kira seperti itu sih yang pernah saya tahu gitu ya untuk di PAUD. Seperti itu Bunda Nuy. Dan mungkin kita Kak Rifa, siapa tahu ada teman-teman kita yang dari PAUD yang memang sudah praktek untuk ini yang lain gitu ya. Boleh Kak Rifa? Iya, mungkin dari Bapak Ibu ada yang dari PAUD juga, dari level PAUD yang mungkin pernah, tapi setahu saya nih, Bu Emi, Bunda Nui ini pernah diskusi bareng saya buat ngerancang ya Bunda Nui ya, ngerancang Iya. dan ternyata
sekolahnya Bunda Nui ini luar biasa sebenarnya. Justru banyak kayaknya PAUD-PAUD yang harus mencontoh dari Masya apa Allah. Senyum Ananda ya. Iya, Itu. gimana? Jadi kita Wah. pernah diskusi tuh Bun, gitu tentang kita bikin project apa aja gitu. Kurang lebih juga di PAUD-nya Bunda Nui ini lumayan untuk project kurikulum merdekanya ada 4 tema ya kalau nggak salah ya Bun ya untuk 1 Ya, tahun itu. ya 4 tema. Tapi memang masih gelap ya. Terpisah-pisah ya. Masih gelap. Masih meraba-raba. Iya, Masya Allah. Nanti pingennya boleh tuh sharing nyambung ke gitu ya kita ya. serangkaian. Nah, boleh Iya. sharing nggak tuh, Iya, Bun? Katanya apa iya. aja sih 4 ini kalau untuk level PAUD ya? Oh gitu. Iya, paling kalau untuk memang kan untuk tema project itu untuk PAUD sudah ditentukan gitu ya, yang Aku Sayang Bumi, Aku Cinta Indonesia, terus bermain bersama teman, terus imajinasiku dan kreativitasku gitu. Nah, itu memang cukup bikin pusing juga nih kalau untuk merancang buat PAUD gitu ya, karena kan harus sesederhana mungkin, harus yang dipahami oleh sama anak. Tapi ya itu tadi kita tuh harus membuat sesuatu gitu, harus ada karyanya. Nah, itu sebetulnya yang pengen apalagi ya, yang pengen banyak masukan-masukan dari luar gitu Teh. Oke, jadi memang Ya. masalahnya yang terkait project itu ya tadi ya tantangannya tuh kreativitas. Nah, betul. Kreativitas Dan kadang masih untuk meraba-raba ya. iya, dan kadang untuk PAUD gitu ya atau misalnya level TK itu kita mikirnya kesusahan gitu ya buat anak TK, tapi project-project yang buat SMP SMA malah kegampangan gitu Iya, ya. benar. Harusnya lebih ribet lagi projectnya, lebih ngena ke isu-isu di sekitar harusnya misalnya untuk level SMA, tapi justru ngelihat di beberapa SMA juga masih ada yang project-projectnya tuh project-project sederhana yang sebenarnya bisa dilakukan sama anak-anak SMP. Ini kayaknya seru banget nih Bun kalau misalnya kita kapan-kapan kita bikin ya Bun ya tentang temanya project kurikulum Nah, merdeka. benar. Setuju. Ya. Next ya, Setuju. jadi Oke. next temanya kita gitu. Nah, mungkin sedikit sharing nih Bapak Ibu terkait kreativitas dan inovasi itu saya kemarin baru aja belajar bahwa sebenarnya untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi itu tidak seabstrak itu gitu ya. Tidak sesulit itu karena pengalaman saya menemui beberapa orang yang kreatif, yang inovatif, mereka tuh ciri-cirinya sama. Yaitu cuma satu, sudut pandangnya banyak. Gitu. Semakin kita punya sudut pandang yang banyak, maka kita lebih mudah untuk berpikir kreatif dan inovatif gitu. Makanya perlu banget ya kita ngebangun support system kita gitu ya. Kita bangun juga forum-forum seperti ini biar lebih banyak sudut pandang yang kita dapat gitu. Akhirnya kita nggak mentok gitu ya sama hal-hal yang berbau kreatif kayak udah takut duluan gitu ya. Ada yang punya ide, semuanya diem, nunduk gitu ya. Gitu. Ternyata kebiasaan itu tuh dari saya sekolah. Tuh teman-teman pasti gitu kan ada yang punya ide, diam. Sampai saya kerja gitu ya. Ternyata banyak yang masih nunduk ketika ditanyain ide gitu. Padahal yaitu ide terkait kreativitas dan inovasi itu sangat lekat sama sudut pandang. Nah, caranya kita memperluas sudut pandang salah satunya dengan bergaul, terus juga konsumsi media yang cukup luas gitu ya, interaksi sama orang-orang yang juga berpengalaman, yang sebidang gitu. Tapi kitanya harus sembuh dulu ya Bun ya, kitanya harus pecahin mental blocknya gitu. Betul. Harus selesai dulu dengan diri sendiri. Ya ini juga di kolom chat ada nih Bun, katanya Ya. mau tanya cara menguatkan mental yang sudah sedikit tersakiti. Aduh. Ukuran baju kan udah jadinya. Kalau kata orang Bandung perih ya. Perih. Cara menguatkan mental yang sudah sedikit tersakiti dan kurang semangat seperti awal mengajar katanya. Ya gimana tuh Bun? Mangga Bun. Sebetulnya ada beberapa
teknik ya bisa kita kita terapkan untuk menguatkan mental. Nah, pada kasus pada permasalahan Bu Ade yang sudah sedikit tersakiti atau banyak? Ayo. Kalau sedikit tidak akan mengurangi semangat kayaknya ya. Kayaknya banyak nih ya. Nah, kalau misalkan itu kita punya Kak Rifa nanti ada terapi forgiveness ya atau pemaafan. Jadi pada kondisi seperti ini yang pertama kali itu adalah kita harus ketika kita merasa disakiti, merasa kita tidak nyaman, yang pertama akui dulu, validasi dulu rasa ini potongan pertama dulu ya, Kak Ade. Potongan pertama ketika Anda merasa tidak nyaman karena disakiti gitu ya. Pada saat itu Anda terima dulu perasaannya tadi ya, seperti yang tadi berdamai dengan emosi tadi. Kemudian kesedihannya diterima, diakui. Lalu lakukan dialog dengan diri sendiri. Hai Ade, kamu hari ini atau kamu kemarin merasa tersakiti ya oleh si A gitu ya, oleh pimpinan misalkan ya, oleh orang tua murid atau oleh murid gitu kan. Nggak apa-apa kok, kamu wajar gitu merasakan hal ini, mengingat gitu kan, karena apa jelasin. Jadi ada dialog dengan diri sendiri. Nah, pada saat itu setelah Anda memvalidasi perasaan Anda, lalu izinkan rasa tidak nyaman itu Anda rasakan dalam batas waktu tertentu. Misalkan rasa sakit ini, rasa tersakiti ini saya izinkan untuk hadir 5 menit ke depan atau 10 menit ke depan. Jangan 10 tahun kelamaan. Soalnya nanti kurang semangatnya jadi lama gitu ya. Nah, setelah diizinkan untuk tapi diberi batasan dengan limitasi waktu, gitu ya, perasaannya diizinkan hadir, lalu Anda izinkan rasa itu pergi. Setelah itu, misalkan setelah 5 menit, atau setelah misalkan habis aku bernapas 5 kali, misalkan, aku izinkan rasa tersakiti ini, rasa marah, rasa kecewa itu hilang atau pergi. Nah, lalu kan pada perasaan itu, wahai rasa sakit, terima kasih, rasa marah atau kecewa, terima kasih sudah hadir dalam hidupku, maafkan aku yang belum bisa memahami tujuan baikmu gitu ya. Nah, seperti yang tadi Kakak-kakak. Nah, sekarang aku izinkan rasa sakit ini pergi. Kemudian berganti dengan rasa bersyukur atau rasa memaafkan. Nah, itu contohnya Kak. Itu sebetulnya yang teknik tadi bisa kita lakukan sebagai pertolongan pertama. Jika setiap kali kita merasa tidak nyaman, kakak, adik, dan teman-teman semua melepaskan, merilis emosi-emosi tersebut, maka kita akan lebih kuat mentalnya. Jadi tidak ada emosi yang mengganggu gitu. Kan salah satu kenapa mental kita terganggu itu ada emosi negatif gitu ya. Nah, jika terbiasa kita salurkan emosi-emosi negatifnya, kita keluarkan, kita rilis, maka dengan sendirinya mental kita semakin kuat dan hal-hal negatif yang membersamainya itu akan hilang. Begitu kira-kira, Kak. Nah, setelah itu rajin-rajinlah kita untuk self-talk positif. Nah, berkata-kata positif pada diri kita. Wahai diri, pagi-pagi nih ya, pagi-pagi nih, Kak. Sebelum kita membuka mata, pas kita sadar, atau sudah membuka mata, ya, misalnya kita terbangun. Pas kita sadar kita sudah terbangun, kita bersyukur dulu kepada Allah, ya Allah terima kasih hamba dibangunkan dalam keadaan sehat, dalam keadaan tidak dibangunkan karena satu berita buruk gitu kan. Berterima kasih karena terserah, silahkan Anda berterima kasih dulu pada Allah atas hal-hal yang perlu Anda syukuri. Kemudian Anda lakukan juga self-talk. Wahai diriku, selamat bangun dari tidur. Terima kasih ya, kamu sudah membersamaiku. Terima kasih kamu sudah mau berjuang. Dan sebagainya. Silakan Anda ucapkan kata-kata penuh welas asih pada diri sendiri. Setelah itu memulai hari itu Anda katakan juga bahwa saya insya Allah atau saya adalah pribadi yang kuat. Saya adalah pribadi yang bersemangat. Saya adalah pribadi yang siap menerima tantangan. Nah, pada waktu-waktu itu, kakak-kakak,
kita ada yang disebut dengan sugesti. Jadi sugesti itu adalah hal-hal yang kita masukkan ke alam bawah sadar kita. Nah, setelah bangun tidur itu biasanya kondisi gelombang otak kita itu masih ada di alam pikiran bawah sadar sehingga mudah sekali memasukkan sugesti-sugesti positif. Begitu kira-kira. Kalau misalkan itu kakak-kakak praktekin, insya Allah semangat lagi belajarnya, mengajarnya. Apalagi di awal tahun seperti ini. Kira-kira seperti itu, Kak Ade. Mudah-mudahan tidak puas. Jadi nanti akan sering-sering ikutan acara kita, ya, Kak Rifa ya. Demikian Kak Rifa. Oke, terus ada pertanyaan lagi nih Bun. Kira-kira untuk menghilangkan atau mengurangi mental block ini harus berapa kali latihannya? Apa ini pembelajaran seumur hidup, Bun? Ya, jadi untuk mental block ini bisa secara permanen loh kakak-kakak, asal dilakukannya, misalkan gini, kayak tadi, ketika pertama sambil latihan tadi masih 7 gitu intensitasnya, tapi setelah latihan kedua kok 5. Nah itu silakan Anda ulang-ulang sampai intensitasnya jadi 0. Gitu. Dan untuk setiap orang beda-beda, ada yang perlu 2 kali, ada yang perlu 3 kali, gitu. Nah, hal ini bisa kakak praktekin juga buat hal-hal yang lain, untuk mental block yang lain, atau mungkin rasa sakit kepala. Nah, ini enak banget nih kalau sakit kepala, atau rasa sakit yang lain. Ini bisa membantu. Jadi memang praktek ini emang seumur hidup. Tapi untuk untuk kondisi yang berbeda, untuk permasalahan yang berbeda. Begitu kira-kira Kak Rifa. Oke, ada lagi nih, Apakah Bun. saya masih ada pertanyaan nggak Kak? Karena masih Masih. ada materi lain nih. Oh, masih Bu. Satu lagi coba ya. Ya. Oke, Izin siap. bertanya, bagaimana ketika tidak sinkron antara konsep dan praktek? Insya Allah sudah paham akan mental block yang ada dalam diri dan bisa menerima akan kode diri. Tapi untuk memulai sesuatu yang baru kadang sulit, terutama karakter yang sudah melekat bagaikan rantai gajah, Wih, kata Bu Iis. Iya. Saya rasa masih perlu dilatihkan lagi Kak. Berarti ada mental block yang lain yang perlu diselesaikan, yang perlu dihancurkan. Jadi kalau itu satu persatu bisa dihancurkan, maka rantai gajahnya akan terlepas. Gitu. Mungkin kakak pada saat tadi misalkan mental block yang ini yang saya lepaskan, tapi ternyata masih ada mental block yang lain nih, penyerta gitu ya. Nah itu silahkan kakak lakukan lagi dengan teknik EFT. Kalau semuanya sudah selesai nanti rantai gajahnya akan lepas. Tapi kalau misalkan rantai gajahnya lepas, saya khawatirnya malah ngamuk ya, lari-lari. Demikian kira-kira Kak Rifa. Semoga tidak puas, jadi nanti bisa manteng lagi ya, gitu. Iya. Oke, Bunda boleh dilanjut dulu aja. Siap. Ya. Baik, saya izin share screen lanjutan ya. Oh dia masih balik lagi ternyata ya. Oke. Izin sebentar ya kakak-kakak. Kita tadi sampai di sini. Di sini. Nah, kakak-kakak sekalian, ini dia. Kita langsung saja karena di situ janji kita ya Kak Rifa ya, ada mengenali potensi, menyadari potensi diri. Sebelum kita menyadari, maka ada baiknya kita mengenali dulu potensi kita. Nah, dari sekian banyak potensi ya, bagaimana cara mengenali potensi? Seorang penulis buku pengembangan jati diri, Wayan Kantun, menyatakan bahwa untuk mengenali potensi diri itu bisa dengan satu, mengenali kekurangan dan kelebihan diri. Apa nih kelebihan saya nih? Oh, saya ternyata senang atau jago ngomong. Oh, berarti saya bisa nih potensi saya berada di public speaking misalkan ya. Nah, kekurangan diri saya apa nih misalkan? Oh, berarti saya kalau bisa kekurangan dirinya ini saya tutupi dengan kelebihan saya yang lain gitu. Saya terima kekurangan diri saya dan saya optimalkan
kelebihan diri. Nah, kayak gitu kakak-kakak. Kemudian menyingkirkan sikap takut gagal. Nah, tadi ya alhamdulillah kita sudah belajar teknik PIS EFT. Nah, itu sikap takut gagalnya kita hancurkan pakai mental block tadi, menghancurkan mental block tadi ya. Kemudian mau mencoba hal-hal yang baru. Siapa tahu nih kita merasa bahwa perasaan saya di sini-sini aja deh, kemampuan saya kok di sini-sini aja. Ketika Anda keluar dari zona nyaman, oh, saya passion sama gitu kan. Nah, ini salah satu contohnya saya sendiri nih kakak-kakak. Jadi ketika saya merasa selama ini saya merasa perasaan saya begini-begini aja gitu ya. Nah, ketika saya mengikuti sebuah kelas Happy Counselor gitu, ternyata ini ternyata passion saya gitu kan. Nah, dengan coba hal-hal yang baru ini tidak menutup kemungkinan kita bisa menggali gitu. Oh iya, menemukan oh ini ternyata potensi saya gitu ya. Nah, kemudian memiliki motivasi. Tentu saja motivasi ini harus terus-menerus kita kita jaga gitu. Nah, salah satunya melalui komunitas-komunitas positif sebagai support system kita. Gitu. Nah, ini dia. Setelah kita mengenali potensi kita, maka kita harus sadari potensi kita. Gimana sih bisa sadar, bisa nyadar dengan potensi yang kita miliki gitu ya. Saya yang tadinya nggak tahu kalau ternyata saya jago public speaking, kalau ternyata saya bisa public speaking, gimana saya sadar. Nah, ini bisa kita latihkan kesadaran kita dengan metode mindfulness. Metode di mana kita hadir penuh sadar utuh ketika kita melakukan berbagai aktivitas. Nih kakak-kakak di sini siapa yang sering lupa kunci? Sering lupa kacamata di mana ya? Kacamata di mana padahal di atas kepalanya. Itu saya gitu ya. Saya sendiri mengakui. Nah, ternyata kakak-kakak ketika kita berada pada kondisi sadar atau conscious gitu ya, melalui mindfulness, hadir penuh sadar utuh di setiap kegiatan, ketika kita mengajar, kita benar-benar sih pikirannya nggak usah kemana-mana gitu ya, pikirannya nggak usah bercabang-cabang, kita sadari bahwa oh iya dengan mata kita melihat bagaimana perilaku murid-murid kita yang lucu, gemesin gitu ya. Terus kita mendengar. Jadi semua alat indera kita aktifkan. Kemudian hati kita libatkan. Betul-betul kita mindful saat ngajar. Atau misalkan saat persiapan mengajar. Atau saat kita berkembang, berproses untuk menjadi guru yang lebih inovatif misalkan. Nah, itu betul-betul kita nikmati, kita rasakan prosesnya. Nah, kakak-kakak sekalian, untuk mindfulness ini kalau kita terbiasa, kalau kita izin sebentar Kak, saya menenangkan jagoan saya dulu. Jadi pakai sama Bunda, ya teman-teman gitu ya. Nah, jadi ketika kita terbiasa untuk hadir penuh sadar utuh di setiap aktivitas kita, maka kemungkinan untuk berbuat kesalahannya juga kecil. Kemudian kita bisa jauh lebih kreatif gitu ya. Terus ide-ide juga bisa tergali dengan lebih bagus lagi. Jadi kreativitas dan inovasi kita sebetulnya bisa digali dari gimana cara kita sadar atau hadir penuh sadar utuh setiap kali kita melakukan proses pembelajaran, melakukan proses persiapan mengajar, dan hal-hal yang berhubungan dengan tugas kita sebagai guru. Nah, kemudian miliki growth mindset. Jadi mindset kita senantiasa bertumbuh. Ketika ada perubahan, jangan langsung ditutup dengan mental block. Bakalan susah ini mah, nih kurikulum ini mah. Nggak jelas misalkan. Wah, bakalan susah ini. Gimana coba caranya? Kita kan udah sebagainya. Nah, miliki growth mindset. Jadi ini ada hubungannya dengan selalu siap keluar dari zona nyaman, dan sadari bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini.
Yang abadi hanyalah perubahan itu sendiri. Apakah kita siap menerima segala perubahan? Gitu. Nah, untuk itu grow mindset, kemudian siap keluar dari zona nyaman, dan menyadari apa yang kita lakukan. Dengan hadir penuh sadar utuh itu, insya Allah kakak-kakak akan melejitkan potensi Anda. Gitu. Nah, apalagi kita sebagai guru ya kakak-kakak sekalian, yang dimana nanti siswa-siswa kita itu akan menjadi memodel kita ya, jadi role model kitanya ya buat mereka. Nah, gimana kita bisa mendidik mereka? Nah, ini tugas kita sebagai pendidik ya. Kemudian melatih mereka gitu dengan siswa-siswa kita tuh ini loh kakak-kakak pemilih loh gitu ya. Mereka aku pengennya diajarnya sama guru ini, aku pengennya diajar sama guru itu. Soalnya si ibu ini mah begini, si ibu. Nah, terus siswa-siswa kita tuh nanti ada yang begini, Ibu, saya terinspirasi dengan kata-kata Ibu. Nah, itu jangan dianggap remeh kemampuan kita itu, Bapak dan Ibu. Jangan dianggap remeh potensi kita. Nah, kalau kita sendiri sudah mengenal potensi kita, kemudian sadar akan potensi kita, ini nanti akan ditularkan, akan diwariskan kepada siswa-siswi kita, sehingga mereka pun akan memodeling kita gitu ya. Nah, meneladani kita. Bakal kebayang kakak-kakak gimana nanti proses pendidikan kita akan lebih maju lagi daripada kemarin-kemarin. Minimal buat lingkungan yang sentuhan langsung dengan kita. Kira-kira seperti itu. Ini terkait dengan potensi dan kesiapan mental kita sebagai guru. Guru yang baik dapat memberi harapan, merangsang imajinasi, dan menambahkan rasa cinta untuk belajar. Brad Henry. Saya Emi Sartika, senang sekali membersamai Anda. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih. Itu Kak udah Rifa, langsung. saya kembalikan. Terima kasih Bunda Emi. Itu udah langsung closing statement-nya ya. Mau Rifa tanya closing statement, tapi ternyata udah langsung di closing sendiri. Daripada ditoel sama Kak Rifa, mendingan sama diri. Iya, iya. Ya, Yang Kak Rifa. part terakhir ini gitu ya, terutama tadi tuh yang memang keluar dari zona nyaman. Setuju banget sama Bunda Emi bahwa zona tumbuh itu tidak pernah sama dengan zona nyaman. Jadi memang kita sebagai manusia, Bapak Ibu, adalah menciptakan zona nyaman yang baru gitu. Nah, cara nyiptain zona nyaman yang baru adalah keluar dari zona nyaman yang lama, bikin sesuatu di zona tumbuhnya, dan jadikan itu zona nyaman yang baru. Nanti pindah lagi, gitu aja terus. Gitu. Nah, Bapak Ibu, tidak terasa ya waktu sudah menunjukkan jam 11.33 waktu Indonesia Barat. Jadi ini pertanda bahwa kegiatan kita hari ini harus berakhir gitu ya. Mudah-mudahan kita masih bisa lanjut dengan topik-topik selanjutnya. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir dan meramaikan acara kali ini. Untuk rekaman kelas, insya Allah nanti kita sharing di grup. Jadi kalau misalnya ada Bapak Ibu yang pengen ngulang lagi, oh tadi tuh belajar apa ya, nanti insya Allah kita akan beritahu linknya di grup. Itu aja mungkin Bapak Ibu, tapi sebelum kita... Izin Kak Rifa. Ya. Izin kakak-kakak semua jangan keluar, jangan live group, karena bakalan banyak nih yang bakal kita sharing ya. Di antara Bapak dan Ibu guru semua gitu kan ya. Kita saling sharing, nanti kita sediakan ya Kak Rifa ya. Waktu kemarin juga tempatnya. banyak yang mau sharing juga katanya Bun. Waktu ngisi di form ya, ternyata banyak Bapak Ibu juga yang mau sharing, baik itu tentang teknis pengajaran, kurikulum merdeka, ataupun hal-hal lainnya. Jadi mudah-mudahan bisa jadi ruang buat kita sama-sama tumbuh. Gitu. Sebelum kita tutup, kita foto dulu kali ya Bun ya. Kita foto dulu. Jadi
buat Bapak Ibu yang berkenan untuk on cam, kita foto. Sebentar. Itu bisa. Oke. Ini ada 2 page ya, Bapak Ibu. Tapi kayaknya oke. Ada 2 page. Jadi pertama untuk page pertama ya. Siap. 1, 2, 3. Oke, untuk page selanjutnya. Siap ya? Oke, sebentar. Oh, ini juga langsung banyak yang buka kamera ya. Kita ulangi aja ya dari page 1. Baru pada buka. Oke. Dari page pertama lagi nih. 1, 2, 3. Oke, page selanjutnya. Masih stay senyum ya Bapak Ibu, karena nggak tahu Bapak Ibu ada di page yang mana. Oke. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Sampai jumpa lagi di pertemuan kita di program sinestesia selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima banyak. kasih Bu Emi, Kak Rifa. Ya, Alhamdulillah seru kasih. sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Rifa, ini ruang gurunya. Masih ingat?